Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta dan selamat beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing berkenan kepada Tuhan dan olehnya kita diberkati. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Bapak Pendeta Richard Tumondo STH. Jemaat mari berdiri, kita memuji dan memuliakan Allah melalui pujian Kidung Jemaat 14 ayat 1 sampai 2. Terimalah votum dan salam pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Yesus ku berjanji, Kidung Jemaat 369A. Jemaat, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih. Kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kehendak
Jemaat, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah seperti tertulis di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 yang menyatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berdasarkan firman Tuhan itu sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus sebelum pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam persekutuan umat-Mu di rumah-rumah ataupun di mana saja, karena pandemik Corona-19 masih terjadi, kami percaya lewat tuntunan Roh Kudus, firman yang dibacakan dan diberitakan akan menguatkan iman percaya dan pengharapan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Karena itu ketika kami akan membaca merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menguasai pikiran dan hati, agar apa yang kami dengar, kami mengerti dan kami lakukan. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Hari ini diambil dari Kitab Amsal pasal 23 ayat 12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Minggu ke-17 masa Pentakosta kita dituntun dengan tema anak yang percaya diri.
Kalau saya bicara tentang pendidikan anak, maka saya meyakini dua hal. Yang pertama, tidak ada anak itu bisa pintar, tidak ada anak itu yang cerdas, tidak ada anak yang berhasil dan akhirnya dia memiliki percaya diri kalau itu bersifat given atau pemberian. Tapi merupakan usaha kerja keras, disiplin dan ketekunan dari orang tua dalam mempraktekkan tradisi mendidik anak dan anak-anak mereka ketika mereka masih dalam kandungan. Dan kewajiban pendidikan itu bukan untuk keberhasilan para orang tua itu sendiri, tetapi demi keberhasilan anak di kemudian hari. Yang kedua, menurut hemat saya, saudara-saudara, pendidikan anak itu bukan sekedar kita memenuhi kebutuhan sekundernya atau memberikan pendidikan yang layak, menjamin kesehatan anak kekasih kita, tetapi juga pendidikan anak itu untuk memenuhi kebutuhan primer, sehingga kelak mereka bisa survive di dalam mempertahankan hidup. Dan yang lebih terutama, mereka memiliki keselamatan jiwa. Jadi bagi saya, pendidikan orang tua terhadap anak yang lebih utama adalah keselamatan jiwa anak itu sendiri. Makanya kalau saudara membaca Efesus 6 ayat 4, Paulus katakan begini, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didik dan ajarlah mereka di dalam nasihat Tuhan. Nah, coba Bapak Ibu Saudara bisa renungkan, selama ini anak-anak kekasih kita itu menerima nasihat dari mana? Apakah dari dunia maya? Bukan dari orang tua sebagai pendidik yang utama. Saudara-saudara yang Tuhan berkati, demi mencapai tujuan pendidikan agar supaya anak itu berhasil, pintar, cerdas, dan percaya diri, maka yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah fokus. Mereka harus tekun di dalam mendidik anak yang diberikan Tuhan. Itu artinya orang tua tidak hanya dituntut mengejar dan mencari harta, uang, kekayaan dan ambisi kepentingan secara personal atau pribadinya, sehingga mereka akhirnya meninggalkan pendidikan anak dengan kehadiran mereka secara langsung. Tetapi bagaimana dengan bijak? Orang tua bisa mengatur waktu dalam mencari nafkah, tetapi sekaligus juga waktu mendidik anak dalam cinta kasih Tuhan. Itu sebabnya Amsal katakan di dalam nats tadi, arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Arahkan perhatianmu kepada didikan. Dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Itu nasihat bijak orang tua terhadap anak, dan telinga kepada kata-kata pengetahuan. Itu maksudnya apa? Hikmat Allah. Jadi dengan mengarahkan kepada didikan dan telinga pada hikmat Allah, maka orang tua akan berharap anak-anak mereka tidak akan sesat. Anak-anak mereka tidak akan bimbang dan berjalan di dalam kegelapan. Tetapi mereka akan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan akan menuntun mereka untuk mengenal Allah
seutuhnya. Itu sebenarnya inti daripada nats yang sudah kita dengarkan tadi, di mana orang tua diletakkan tanggung jawab agar supaya di era digitalisasi ini kita benar-benar mengarahkan anak-anak kekasih kita untuk mencari didikan dan pengetahuan kepada hikmat Tuhan. Karena hanya dengan cara seperti itulah maka mereka akan berjalan di dalam terang Tuhan. Jadi lewat firman hari ini saudara-saudara, saya hanya ingin mengatakan saatnya lah sebagai orang-orang tua kita benar-benar fokus memperhatikan keberadaan pendidikan anak-anak kita secara serius, agar supaya kita tidak menyesal, tidak sedih, tidak sakit hati ketika kelak kita mendapatkan anak-anak yang kita kasihi terjerumus di dalam kesia-siaan. Akhirnya mereka hancur. Dan kalau saya tarik firman Tuhan dalam pendidikan orang tua kepada anak dalam masa-masa pandemik ini, maka disinilah peran orang tua memberikan edukasi kepada anak-anak supaya apa? Ketika mereka keluar, mereka memakai masker. Dan kita tahu masker itu tidak lagi masker scuba ya, tetapi masker yang direkomendasikan oleh Departemen Kesehatan. Kita mengajar anak-anak kita supaya mereka tidak berkerumun. Itu artinya mereka benar-benar menahan diri. Mereka juga kita ajar supaya rajin mencuci tangan. Kalau dulu Pak Pendeta itu diajar bukan mencuci tangan, mencuci kaki. Jadi mulai dari kaki sampai dengan tangan. Itu bagian dari edukasi kita supaya apa? Supaya mereka juga mencintai kesehatan mereka. Ini demi mereka punya keberhasilan. Dan akan membuat mereka akhirnya mencintai Tuhan yang memiliki mereka. Bagi saya ini bukan pekerjaan yang ringan. Tetapi itulah panggilan kita sebagai orang tua. Agar supaya kelak kita melihat anak-anak kita cerdas, pintar, berhasil, dan percaya diri. Tuhan memberkati kita sebagai orang tua. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh merenungkan firman yang baru saja kita dengarkan. suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya dan gereja di segala tempat.
kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara, adik-adik duduk kembali. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkaulah pemilik hidup dan persekutuan kami. Sehingga sekalipun dalam masa pandemik, kami belum memungkinkan dan dimungkinkan bersekutu bersama rekan-rekan orang percaya yang lain di dalam wadah gedung gereja. Tetapi kami yakin lewat ibadah di mana kami beribadah saat ini, Engkau Tuhan hadir, menuntun kami, menguatkan kami dengan firman yang sudah dibacakan dan diberitakan. Selaku orang-orang tua yang Tuhan panggil dalam memenuhi kewajiban pendidikan terhadap anak dan anak-anak yang diberikan, biarlah firman mengingatkan kepada kami semua, supaya dalam pendidikan anak-anak kekasih kami mengarahkan perhatian mereka pada didikan Tuhan, telinga mereka kepada kata-kata pengetahuan daripada Tuhan. Sebab dengan pendidikan sejak dini, kami percaya anak kami akan percaya diri. Mereka menjadi anak yang pintar, cerdas, dan berhasil. Dan itu akan membuat kami bersyukur sekaligus bangga, karena campur tangan Tuhan lewat pendidikan sebagai orang tua. Ampunilah kami ya Tuhan, bila selaku orang tua kami mengabaikan pendidikan terhadap anak-anak yang diberikan. Kami lebih menaruh fokus pada mencari nafkah, uang, harta, dan kedudukan. Sehingga pada akhirnya membuat banyak anak-anak Tuhan yang terjerumus di dalam berbagai tindak kejahatan dan kenakalan. Ya Tuhan yang maha baik, khususnya dalam masa-masa pandemik Corona-19 yang melanda dunia dan Indonesia, ajar kami sebagai orang tua memberikan edukasi tiada henti, supaya anak-anak kekasih kami membatasi pergaulan dengan teman-temannya, rajin untuk mencuci tangan, dan ketika mereka berada di luar menggunakan masker. Mereka juga diberikan ketekunan untuk sekolah dari rumah, sehingga apapun kondisi yang kami alami tidak membuat mereka jenuh, tidak membuat mereka malas. Kami berdoa ya Tuhan, berkati semua anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kami. Berkati ketika mereka masih dalam pendidikan, masih mencari pekerjaan, masih dalam studi di perguruan tinggi. Biarlah kami yakin anak-anak kekasih diberkati dengan keberhasilan dari Tuhan. Kami naikkan doa secara khusus bagi penanggulangan penghentian bencana dunia Corona-19, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat, dan gerejamu. Kami tidak berdaya ya Tuhan, karena virus yang tidak kelihatan ini. Kami hanya memiliki Allah, sumber segala kekuasaan, yang dapat meredam dan menghentikan ketika kami memahami campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu, sekalipun kami tidak lagi berkumpul untuk sementara waktu di rumah Tuhan di gedung gereja, biarlah iman, percaya, dan pengharapan kami tetap pada Tuhan, sehingga kami tidak gelisah dan berputus asa. Ingat semua tenaga-tenaga medis dan kemanusiaan, para dokter, para perawat, semua orang yang terlibat dalam penanganan Corona-19, pemerintah bangsa dan negara,
bahkan gerejamu di dalam doa-doa mereka. Sehingga kami yakin dan percaya semuanya dapat teratasi karena campur tangan-Mu. Berkati warga jemaat-Mu ya Tuhan, mulai orang-orang tua kami, para kaum ibu, kaum bapa, maupun juga anak-anak kekasih kami, selaku presbiter, selaku anggota Pelkat, unit misioner. Berkati juga Tuhan kami dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam usaha. Biarlah Tuhan memberkati semua orang yang terlibat dalam ibadah kudus hari Minggu ini, sebagai pelayan firman, pelayan liturgos, organis, pemandu lagu, dan juga multimedia, agar apa yang kami persembahkan pada Tuhan benar-benar menjadi korban yang harum di hadapan aras-Mu. Pada akhirnya ya Tuhan, peliharalah kehidupan kami seminggu ke depan. Kami hanya mohon luputkan semua kami dari bahaya-bahaya, khususnya penderitaan terpapar COVID-19. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakan kami doa di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari Mazmur 119 ayat 108 yang berbunyi, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati persembahan kita. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur padamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Karena daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat masih dalam sikap berdiri, kita akan segera akhiri persekutuan ibadah Minggu ke-17 Pentakosta.
Kiranya ibadah yang terselenggara ini diberkati Tuhan dan olehnya kita menerima berkat kekuatan dari Tuhan. Nyanyian pengutusan ku ingin selalu dekat padamu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.